Selamat malam, bertemu kembali dengan saya di sekarang kita akan mereview pelaksanaan kinerja guru pada periode 1 Februari sampai dengan 30 Mei 2024. Ini adalah merupakan tahap atau periode pelaksanaan kinerja guru. Ada beberapa pertanyaan yang muncul setelah periode perencanaan ini berakhir dan kita sudah memasuki periode bulan Februari. Ini adalah periode persiapan observasi. Nah, pada periode ini kita akan melakukan persiapan observasi. Teknis mengenai pengisian formulir dan persiapan observasi ini sudah dibahas pada video sebelumnya. Malam ini kita fokus pada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan saja. Yang pertama itu ada pertanyaan apakah observasi hanya bisa dilakukan pada bulan Maret saja? Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat pada pelaksanaan observasi ini, di bagian isi dokumen persiapan, ini sudah ada jadwalnya. Nah, ini. Nah, misalkan kita jadwalkan pada perencanaan persiapan observasi yang sudah kita lakukan. Misalnya kita menjadwalkan tanggal 11 Maret. Namun pada tanggal 11 Maret itu observasi kelas itu tidak dapat terlaksana karena berbagai hal. Maka pertanyaannya, apakah observasi ini bisa dilakukan di waktu yang berbeda dengan jadwal yang sudah kita kumpulkan, itu sudah ditetapkan di PMM ini? Jawabannya bisa. Silakan Bapak Ibu berdiskusi dan bersepakat dengan atasan Bapak Ibu terkait dengan perubahan jadwal. Sementara jadwal yang sudah diisi di PMM dan sudah dikumpulkan tidak perlu diubah. Observasi kelas dapat dilakukan. Observasi kelas dapat dilakukan selama periode tahap pelaksanaan di bulan Februari sampai bulan Mei. Nah, tentunya karena pelaksanaan kinerja guru ini ada 5 tahap, maka pelaksanaan observasi ini boleh dilakukan setelah bulan Maret, tetapi mempertimbangkan proses atau tahapan setelah observasi. Karena dari 5 tahapan pelaksanaan penilaian kinerja ini, tahap pertama adalah persiapan di bulan Februari. Observasi kinerja itu di lini masanya itu adalah bulan Maret. Diskusi tindak lanjut dan upaya tindak lanjut, dan tahap yang kelima itu adalah refleksi tindak lanjut. Jadi pelaksanaan observasi boleh setelah bulan Maret dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu yang cukup untuk melakukan diskusi tindak lanjut, kemudian upaya tindak lanjut, dan juga ada waktu untuk refleksi tindak lanjut. Nah, ini jawaban dari pertanyaan terkait dengan apakah observasi kelas hanya bisa dilakukan di bulan Maret saja. Nah, itu jawabannya tidak. Silakan Bapak Ibu bersama kepala sekolah menyesuaikan situasi di satuan pendidikan dengan
mempertimbangkan itu proses setelah observasi kelas nanti. Oke, yang berikut. Pertanyaan yang ketiga terkait dengan status kepala sekolah. Ya, dengan status kepala sekolah. Bagaimana jika atasan saya itu adalah PLT kepala sekolah? Ya. Nah, Bapak Ibu guru yang atasannya adalah PLT kepala sekolah, maka pada tanggal 16 Februari atasan dari Bapak Ibu sudah dapat melakukan konfirmasi data diri sebagai PLT kepala sekolah di PMM. Saya ulangi lagi, jika Bapak Ibu guru memiliki atasan yang berstatus sebagai PLT kepala sekolah, pada tanggal 16 Februari, atasan Bapak Ibu sudah dapat melakukan konfirmasi data diri sebagai PLT kepala sekolah di PMM. Nah, selanjutnya setelah ada konfirmasi data diri PLT kepala sekolah, maka Bapak Ibu dapat memulai tahapan pelaksanaan kinerja. Mulai dari persiapan observasi, kemudian observasi sampai dengan refleksi tindak lanjut. Yang berikut, pertanyaan yang berikut. Apakah guru tetap mengajar seperti biasa pada saat observasi? Jadi Bapak Ibu guru tetap melaksanakan tugas, tetap mengajar seperti biasa, sambil menerapkan perilaku kerja yang telah direncanakan, yang sudah ada pada rubrik observasi. Nantinya proses belajar mengajar yang Bapak Ibu lakukan di kelas akan diobservasi oleh atasan Bapak Ibu atau kepala sekolah, akan diobservasi oleh kepala sekolah pada hari yang sudah ditetapkan atau disepakati. Ini adalah beberapa hal yang saya sampaikan untuk menjadi referensi, semoga bermanfaat. Dan kepada Bapak Ibu guru, silakan mempersiapkan diri untuk melakukan observasi kelas. Terima kasih.